Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Setiap saat, setiap hari kita dianugerahkan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat hidayah. Nikmat Allah anugerahkan kepada kita untuk memilih agama Islam, di mana dengan nikmat ini insyaallah taala Allah akan masukkan kita ke dalam surga insyaallah. Salat dan salam semoga anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Topik kajian kita pada siang ini adalah pembatal keislaman. Kajian kita ini bukan untuk memvonis orang, siapa yang batal Islamnya, siapa yang tidak. Kajian kita ini bukan tujuan untuk mengeluarkan orang-orang dari Islam, karena itu bukan wewenang kita. Kajian kita ini bukan untuk menilai, oh orang itu sudah keluar dari Islam karena pekerjaannya ini dan itu. Bukan. Tapi kajian kita ini adalah untuk diri kita sendiri. Kita pelajari agar jangan kita melakukan hal-hal yang tanpa sadar boleh jadi sudah bisa mengeluarkan kita dari Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum seseorang tetap pada hukum asal yang yakin, dan yang yakin tidak bisa dikeluarkan oleh keraguan. Orang yang lahir di dalam Islam, maka dia adalah muslim, dan tidak ada yang bisa mengeluarkannya dari keislaman kecuali adalah satu hal yang yakin, jika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa mengeluarkan dia dari keislaman. Kita akan mempelajari ada 10 poin yang dikatakan oleh ulama sebagai hal-hal yang bisa membatalkan keislaman. Akan tetapi yang membatalkan keislaman itu tidak hanya pada 10 poin ini saja. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Namun kita pelajari ini agar kita mawas diri, berhati-hati, jangan sempat kita melakukan perbuatan tersebut. Kita melihat terkadang di dalam kajian-kajian ulama ada dengan vonisan kafir, vonisan yang lain. Kita perlu ketahui, memvonis perbuatan tidak sama memvonis individu. Ini harus kita pisahkan. Ketika ulama atau dalil Al-Quran dan Sunnah mengatakan
Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Perbuatan syirik yang insyaallah nanti akan kita pelajari bisa menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Maka kita tidak bisa menghukum individu langsung. Karena menghukum individu membutuhkan dua hal. Yang pertama, sempurnanya syarat-syarat kita bisa menghukum individu. Yang kedua, hilangnya penghalang-penghalang seseorang dihukum secara individu. Itu satu. Yang kedua, bukan tugas kita untuk menghukum individu. Ulama yang memiliki wewenang itu, atau qadhi, hakim yang punya kompeten untuk masalah itu. Karena di dalam menghukum individu diperlukan iqamatul hujjah. Apa itu iqamatul hujjah? Menegakkan hujjah argumentasi sehingga dia sadar bahwa dia adalah salah, dia sadar perbuatan itu adalah satu hal yang tidak boleh dia lakukan, tapi dia lakukan dan tetap dia lakukan walaupun menabrak dinding, walaupun. Maka kalau hal yang seperti ini baru bisa dihukum sebagai individu. Sekali lagi, bukan tugas kita. Nabi SAW mengingatkan kita untuk menggelar seseorang secara individu. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihadihima. Siapa mengatakan kepada saudaranya muslim, wahai kafir, maka hukum kafir itu akan berkisar antara mereka berdua. Kalau hukumnya itu benar, maka berlakulah hukum itu kepada orang yang dituduhkan. Kalau tidak, dia kembali kepada diri kita yang menuduhnya. Maka bukan hal barang mainan sehingga kita bisa menghukum seseorang kafir dan seterusnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antara poin yang bisa membatalkan keislaman kita adalah berbuat syirik di dalam beribadah kepada Allah. Apa itu syirik? Syirik adalah seseorang memberikan tandingan bagi Allah dalam ibadahnya. Ungkapan ulama, sarfu naw'in min anwa'il ibadah ila ghairillah. Memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah syirik ibadah. Ketika kita mempelajari bahwa mengimani Allah Subhanahu wa taala melalui dari 3 tauhid yang dibagi oleh ulama setelah mereka menganalisa dalil-dalil, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma' wa sifat. Tauhid rububiyah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam perbuatan Allah, yakni Allah ketika dia berbuat, dia esa, tidak ada yang membantunya. Apa di antara perbuatan Allah adalah memberi rezeki. Allahur Raziq atau Allahur Razzaq. Allah yang maha memberi rezeki. Rezeki yang kita dapatkan melalui orang membeli dan menjual kepada kita, maka itu adalah rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari orang yang membeli. Tapi itu adalah salah satu sarana untuk kita mendapatkan rezeki Allah. Maka jika seandainya ada orang yang meyakini ada selain Allah yang melapangkan rezekinya atau memberi rezeki kepadanya, berarti dia memberikan tandingan kepada Allah di dalam masalah kerububiahan Allah. Atau Allah Subhanahu wa taala berkuasa mutasarrif, mengatur jagat raya. Dia menurunkan hujan atau menahan hujan, semuanya adalah kuasaan Allah, perbuatan Allah. Ketika ada seorang meyakini
ada orang tertentu yang bisa menahan hujan, seperti keyakinan adanya pawang hujan untuk pesta. Lalu dia yakini ada si fulan yang mampu menahan hujan, berarti dia menandingi Allah di dalam pengaturan jagat raya. Maka berarti di sini dia meyakini syirik atau tandingan di dalam keyakinan, di dalam perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dinamakan dengan syirik, dan khusus syirik ibadah. Syirik ibadah adalah memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apa saja ibadah? Di antaranya adalah doa. Berdoa kepada selain Allah itu adalah bentuk dari perbuatan syirik. Dan perbuatan syirik ini Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya, dan mengampuni dosa di bawah dari dosa syirik. Syirik terbagi kepada dua: syirik besar, syirik kecil. Syirik besar, ketika kita memberikan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah, itu adalah syirik besar. Syirik kecil dalam bentuk riya, kita ingin dipuji dan disanjung dalam ibadah kita. Pencitraanlah namanya, tebar pesonalah namanya di dalam beribadah kepada Allah, maka ini namanya riya atau sum'ah, ingin didengar baik, ingin dipuji setelah dia didengar perbuatan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah riya. Ulama ada yang mengatakan bahwa dosa syirik kecil pun tidak bisa diampuni oleh Allah. Apa maksud tidak bisa diampuni? Kapan tidak bisa diampuni? Maksud tidak bisa diampuni atau kapan tidak bisa diampuni? Apabila seseorang meninggal dunia dengan membawa dosa tersebut, dengan artian dia belum sempat bertaubat dari perbuatan syiriknya sebelum dia meninggal dunia. Tapi apabila dia masih hidup, dia sadari dia pernah melakukan perbuatan syirik dan dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Wa qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas di dalam melakukan kezaliman, dosa terhadap dirinya. Katakan kepada mereka, janganlah kalian berputus asa. Dari apa? Dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa, termasuk dosa syirik, apabila seseorang bertaubat sebelum nyawa di tenggorokan. Akan tetapi apabila dia tidak sempat bertaubat sebelum dia meninggal dunia, sehingga dosa syirik ini dia bawa dalam kematiannya, maka dosa syirik yang seperti ini tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Lalu bagaimana? Apa perbedaan antara syirik kecil dengan syirik besar? Syirik kecil menyebabkan seseorang kekal di dalam api neraka. Syirik besar menyebabkan seseorang kekal dalam api neraka. Syirik kecil tidak menyebabkan pelakunya kekal dalam api neraka. Lalu berarti orang yang jatuh ke dalam syirik kecil yang dia belum bertaubat kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka senilai dengan dosa syirik yang dia lakukan. Maka dibersihkan dia dari dosa syirik tersebut, setelah itu baru dikeluarkan, dimasukkan dalam surga. Akan tetapi kalau syirik besar, dia kekal selama-lamanya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya
siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah telah mengharamkan kepadanya surga. Haram baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah api neraka. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, bagi orang-orang yang zalim terhadap dirinya tidak ada lagi penolong baginya. Maka di antara bentuk syirik sebagaimana yang kita sebutkan tadi adalah doa kepada orang yang telah meninggal dunia. Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia, bukan mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Berdoa kepada orang yang telah meninggal dunia maksudnya kita meminta keberkahan, kita meminta kelapangan, perantara dan yang lainnya kepada orang yang telah meninggal dunia. Di sini ulama telah sepakat menunjukkan bahwa syirik dalam beribadah seperti ini adalah sepakat ulama itu akan membatalkan keislaman kita. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wa aslu syirki an ta'dila billahi ta'ala makhluqatihi fi ba'dhi ma yastahiquhu wahdah, yaitu di antara hukum asal syirik itu atau bentuk syirik itu adalah seseorang menyelewengkan atau berpaling dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Ya, dari makhluk Allah pada sebagian yang itu hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu lam ya'dil ahadun billahi syai'an min makhluqat fi jami'il umur. Karena sesungguhnya tidak boleh seorang pun menyeleweng dari Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya dalam apapun urusannya. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Wa man 'abada ghairah aw tawakkala 'alaihi fa huwa musyrikun billah. Siapa yang mengibadati selain Allah atau dia menyerahkan dirinya kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abdul Hadi dia mengatakan, walau jaa insanun ila sariril mayyit yad'uhu min dunillahi wa yastaghithu bihi kana hadha syirkan muharraman bi ijma'il muslimin. Ibnu Abdul Hadi dia mengatakan, kalau seandainya seseorang mendatangi ranjang si mayat, yakni mayat datang di dalam rumah yang baru meninggal dunia, lalu pergi ke tempat mayat itu, lalu dia berdoa kepadanya selain Allah, dia minta tolong, dia katakan, wahai fulan yang sudah menjadi mayat nih, wahai fulan tolong sembuhkan anakku, wahai fulan tolong mudahkan urusanku. Kalau itu yang dilakukan, maka itu adalah syirik berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Apalagi kalau seandainya dia sudah dikuburkan, apalagi dia tidak ada lagi. Mungkin boleh jadi tulangnya sudah menjadi tanah. Sudah sekian 100 tahun dia meninggal dunia dan dikuburkan. Dia meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika seseorang meminta kemudahan rezeki kepada selain Allah, seperti datang ke dukun. Ada di antara orang yang meyakini bahwa dukun akan bisa memudahkan jual belinya untuk bisa laris, rezekinya semakin terbuka. Orang yang meminta ke dukun yang seperti ini sebenarnya perlu dipertanyakan logikanya. Kenapa? Kalau memang dukun bisa mendatangkan rezeki, enggak perlu lagi dukun itu mencari uang. Maka dialah yang paling kaya. Malahan pada waktu dulu, waktu booming batu aki, ada lagi batu aki yang diisi. Katanya ini bisa pelaris terhadap dagangan, penarik para pelanggan. Kalau yang seperti itu memang adanya, maka pastilah batu itu tidak akan dijual oleh orang penjual batu aki, karena dia akan mendapatkan rezeki lebih banyak. Tapi itu semuanya adalah nonsen, tidak ada sama sekali. Ya, keyakinan yang seperti itu akan menggiring kita kepada perbuatan syirik. Keyakinan baik boleh jadi syirik di dalam unsur rububiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita meyakini ada sesuatu yang bisa memudahkan
dan seterusnya. Yang kedua adalah man ja'ala bainahu wa bainallah wasait yad'uuhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkal 'alaihim faqad kafara ijma'an. Siapa yang mengambil perantara antara dia dan Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berdoa kepadanya, memohon kepadanya, meminta syafaat dan bertawakal kepadanya, maka itu adalah perbuatan yang bisa menjadikan kita kafir. Sepakat ulama dalam hal ini. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 18, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syafa'una 'indallah." Mereka mengibadati selain daripada Allah hal-hal yang tidak bisa mendatangkan mudarat kepada mereka dan tidak juga bisa mendatangkan manfaat. Lalu mereka mengatakan, mereka inilah yang akan menjadi pemberi syafaat kepada kami nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan itu, berdoa, meminta, mencari perantara antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatannya sama dengan perbuatan atau menyerupai perbuatan penghamba berhala. Orang-orang penghamba berhala itu dia yakini bahwa yang akan mendatangkan rezeki itu bukan berhala. Dia yakinnya adalah Allah. Tapi berhala itu hanya sebatas perantara. Ada berhala itu ibarat dari orang-orang yang suci, yang dianggap suci, orang-orang yang soleh. Hati-hati bagi orang-orang yang meletakkan gambar guru atau yang dikeramatkan. Ya, kalau misalkan di Padang, ya, angku soleh ditaruh di tempat di mana-mana, hati-hati kita. Kalau itu yang kita yakini bahwa ini bisa mendatangkan pelaris dan yang lainnya, gugur agama kita, bukan agama orang lain, gugur keislaman kita. Ini harus kita hati-hati. Ya, rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberi rezeki. Maka kita tidak boleh menjadikan seorang dan yang lainnya menjadi perantara di dalam keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam itu yang mengatakan, "Faman ja'alal malaikata wal anbiya wasa'id." Siapa yang menjadikan malaikat dan para nabi sebagai perantara, yad'uuhum wa yatawakkal 'alaihim, berdoa kepadanya, bertawakal kepadanya, wa yas'aluhum jalbal manafi' wa daf'al madar. Dia meminta kepada perantara ini supaya bisa menolak bahaya dan bisa mendatangkan manfaat. Mithla yas'aluhum ghufran adz-dzamb, seperti memohon kepadanya supaya dosanya bisa diampuni. Ya. Wa hidayatul qulub wa tafrijul qurub wa saddal faqat. Kalau dan meminta kepadanya untuk diberikan hidayah kepada hatinya, atau dikeluarkan dia dari kesempitan, fahuwa kafirun bi ijma'il muslimin, maka dia adalah kafir sesuai dengan kesepakatan kaum muslimin. Maka oleh karena itu kita melihat dari sebagian perbuatan orang-orang yang mencari perantara. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, alladzina ya'buduna alladzina ittakhadhu min dunihim awliya, orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolong-penolong mereka. Ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak mengibadati orang yang di dalam kuburan ini, akan tetapi supaya mereka bisa mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ada di antara orang menjadikan gambar gurunya, solat di samping gambar itu. Ada lagi orang yang solat membayangkan bayangan gambar gurunya dengan harapan untuk mendapatkan kekhusyukan ketika dia membayangkan gambar gurunya, atau solat di hadapan gambar gurunya. Di sini dia menjadikan gurunya sebagai perantara. Lalu kadang-kadang dia mengatakan begini, bahwa saya ini adalah orang yang sudah banyak dosa. Ya, guru saya ini adalah orang yang baik, orang yang soleh, orang yang suci, dan Allah itu adalah maha suci. Maka permohonan
kepada yang suci dari yang suci akan lebih mudah diterima daripada orang kotor kepada yang suci. Perkataan yang seperti ini adalah tidak benar. Siapa yang menjamin adalah orang yang kita katakan suci adalah suci? Tidak ada satupun yang menjamin. Para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakin kita seyakin-yakinnya bahwasanya Rasulullah adalah orang yang paling suci. Ya, tidak ada seorang pun dari para sahabat. Malahan Umar ketika terjadinya kemarau yang panjang, dia minta hujan, dia tidak meminta kepada Rasulullah yang suci supaya didoakan oleh Rasulullah yang telah meninggal dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dia lakukan, tapi dia datang kepada Abbas, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih hidup, untuk mendoakan kepada Allah agar turun hujan. Nah, kalau seandainya keyakinan para sahabat dulu seperti apa yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin pada saat ini, yang menganggap bahwasanya orang yang dianggap soleh itu adalah suci dan bisa mengantar doanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci, tentu Rasulullah lebih berhak untuk dilakukan oleh para sahabat dan orang-orang setelahnya. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang melakukannya. Ini menunjukkan bahwa kita berdoa kepada Allah tidak perlu untuk perantara. Orang yang menjadikan perantara di dalam dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia sama menyamakan Allah dengan makhluk. Dari sisi apa dia menyamakan Allah dengan makhluk? Kalau kita lihat, kita ingin ketemu dengan gubernur, gubernur tidak tahu dengan kita. Maka kita carilah orang-orang yang dekat dengan gubernur supaya proposal kita dipenuhinya, permohonan kita dikabulkannya. Lalu perantara ini akan berbicara dengan gubernur supaya tolonglah proposalnya ini diterima dan permintaannya dikabulkan. Kenapa? Karena keterbatasan ilmu gubernur tentang rakyatnya. Ya, kalau seandainya ada orang melakukan perantara kepada Allah di dalam memenuhi kebutuhannya, maka dia menyamakan Allah dengan makhluk di dalam keterbatasan pengetahuan dan ilmu Allah kepada makhluknya. Maka orang yang mencari perantara kepada Allah di dalam berdoa, bertawakal dan meminta, dia telah menyamakan Allah dengan makhluk. Dalam hal ini dia telah berbuat syirik juga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan Al-Mawardi Al-Mardawi, dia mengatakan, wa kadzal hukum walau ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id wa tawakkala 'alaihim wa yad'uhum wa yas'aluhum. Begitu juga hukum bahwasanya orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala ada perantara-perantara yang dia bertawakal, menyerahkan diri kepada perantara ini, berdoa kepada perantara ini, memohon kepada perantara ini, maka dia telah melakukan perbuatan syirik yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam. Yang ketiga, man lam yukaffir al-musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahha madhhabahum kafar. Orang yang belum mengkafirkan orang musyrik. Orang, kita kalau seandainya tidak mengkafirkan orang musyrik, atau syakka fi kufrihim, ragu kita akan kekafirannya, ya, atau kita iyakan atau kita benarkan pemikiran-pemikiran mereka, pemikiran-pemikiran kufur mereka, maka bisa menjadikan kita juga kafir. Kenapa? Karena ketika kita tidak mengkafirkan musyrikin atau mengkafirkan orang yang telah dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti orang Nasrani misalkan, ya, yang menjadikan Allah itu atau Allah itu trinitas, yang menjadikan Isa itu adalah anak Tuhan, ya, berarti sebenarnya kita ragu dengan hukum yang telah Allah berikan. Allah mengatakan dalam surah Al-Maidah, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah ibnu Maryam. Kemudian ayat berikutnya, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir, kata Allah, orang yang mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga, yakni keyakinan Trinitas.
Ketika kita ragu dengan kekufuran mereka, berarti kita ragu dengan fonisan dari Allah Subhanahu wa taala, hukum dari Allah. Kita ragu dengan apa yang telah dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Kalau kita ragu, tentu ragu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dengan kufur di sini atau musyrikin adalah kafir asli, orang kafir yang asli. Wa yulhaq bihim, dimasukkan ke dalam mereka alladzina waqa'u fi riddatin qat'iyyah ajma' 'alaihi ulama. Orang yang betul-betul telah disepakati masuk ke dalam kekafiran yang telah disepakati oleh ulama. Ya, seperti orang yang menyembah patung. Telah sepakat ulama bahwasanya orang yang menyembah patung, ya, maka dia adalah dah kafir. Kalau seandainya kita ini adalah ragu-ragu, ini akan menyebabkan keraguan dalam akidah kita berarti, ya. Kemudian juga atau hal-hal yang sudah diyakini bagian dari agama yang tidak bisa kita mungkiri, seperti orang yang mengingkari adanya hari berbangkit, mengingkari adanya hari kiamat, atau mengingkari satu ayat dari ayat-ayat Al-Quran, maka ini adalah kufur. Ragu kita kekufurannya, berarti kita ragu dalam akidah kita. Ya, ada orang yang mengingkari satu ayat saja di antaranya. Ketika ada orang yang meyakini bahwa Al-Quran ini sudah berubah, baik dikurangi satu huruf atau ditambah satu huruf, apalagi satu surat, apalagi dikurangi satu surat atau dua surat, ya. Ada saja seorang yang meyakini bahwa Al-Quran yang ada sekarang ini kurang satu huruf atau ditambah satu huruf, maka berarti dia telah mengingkari firman Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikr, yakni Al-Quran, dan kami jugalah yang menjamin menjaganya. Ketika ada seorang yang meyakini bahwasanya sudah terjadi perubahan dalam satu ayat dalam Al-Quran, berarti dia ragu dengan ayat tadi. Apalagi kalau seandainya ada yang mengatakan Al-Quran yang asli itu adalah 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang, berarti kontan dia mengatakan Al-Quran yang sekarang ini tidak asli lagi. Ketika dia mengatakan Al-Quran yang sebenarnya 3 kali lipat dari Al-Quran yang ada sekarang, ketika dia mengatakan seperti itu, berarti dia telah ragu dan tidak meyakini firman Allah yang mengatakan sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Orang yang mengingkari satu ayat sama dia mengingkari seluruh Al-Quran. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama, ya, dinukilkan oleh Qadhi Iyad, qad naqal Qadhi Iyad menukilkan perkataan al-ijma' ala kufri man lam yukaffir ahadan minan nasara wal yahud. Telah sepakat ulama atas kafirnya orang yang belum mengkafirkan seorang pun dari orang Yahudi atau Nasrani, ya. Wa kullu man faraqa dinil Islam, dan setiap orang yang keluar dari agama Islam, aw waqafa takfirihim, atau dia ragu dengan kekafirannya, ya, atau tidak mau mengkafirkan orang kafir, tidak mau mengkafirkan orang Nasrani dan orang Yahudi, berarti kenapa dia tidak mau mengkafirkan? Berarti ada sesuatu pada dirinya, ya, ada kerusakan pada akidahnya. Maka ijma' ulama yang mengatakan dia ini kafir jika dia tidak mengkafirkan orang yang telah dipatenkan dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai orang yang kafir. Nabi SAW mengatakan, ma yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun Yawma yamutu walam yu'min bima ursiltu bihi illa dakhalan nar. Hadis keluarkan Imam Muslim, atau kama qala Allah ta'ala, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang pun
dari umat ini, baik orang Yahudi maupun Nasrani, yang pernah mendengar akanku, pada hari dia meninggal dunia, dia belum beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia masuk dalam api neraka. Ya, maka kalau di sini menunjukkan bahwa orang Yahudi, orang Nasrani, ketika dia sudah mendengar Islam, lalu dia tidak Muslim, maka tempatnya di mana? Tempatnya dalam api neraka. Maka oleh karena itu, jangan kita ragu dengan kekafiran orang yang telah dinilai kafir oleh Allah dan Rasulnya. Kalau kita ragu, berarti menunjukkan keraguan dalam akidah kita. Yang keempat, man i'taqada anna hadiya ghair Rasulillah ghair Nabi sallallahu alaihi wasallam akma min hadihi, atau anna hukma ghair ahsan min hukmihi, kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Siapa yang meyakini bahwa petunjuk selain dari petunjuk Nabi lebih sempurna dari petunjuk Nabi, ketika ada orang mencari tentang akidah bukan dari akidahnya Islam, tapi akidah luar Islam yang dijadikannya sebagai patokan akidahnya, berarti dia meyakini bahwa selain dari petunjuk Nabi lebih baik, atau hukum selain hukum Nabi lebih baik daripada hukum Nabi, perundang-undangan Nabi, undang-undang selain dari undang Nabi lebih baik daripada undang-undang Nabi, maka ini juga adalah kafir. Dan ini perlu ada rincian oleh ulama. Kalladzi yufaddiluna hukmat tawaghit, orang yang mendahulukan, yang mengutamakan ya hukum buatan manusia. Masuk dalam ini adalah orang meyakini sistem undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik dari syariat Islam, atau dia setara. Anda mau memilih yang mana silakan. Mau memilih undang-undang buatan manusia atau memilih undang-undang yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itu sama aja. Ya, pokoknya tujuannya adalah untuk positif. Ini adalah sama dengan ini. Enggak boleh. Di hukum kita bisa keluar dari agama Islam. Akan tetapi kalau seandainya dia meyakini bahwa undang-undang Allah, hukum Allah mesti ditegakkan, dia lebih afdal dan tidak ada satupun yang bisa menandinginya, tapi dia tidak mampu melakukan, disebabkan kondisinya tidak memungkinkan, disebabkan kondisi-kondisi yang lain, atau disebabkan dia takut kalau seandainya kedudukannya hilang, maka dalam hal ini ulama menilainya sebagai kufur duna kufur. Dia adalah kufur di bawah kekufuran besar. Dia termasuk maksiat, dosa besar, tetapi tidak sampai mengeluarkan dia dari agama Islam. Taib. Kemudian yang kelima, man abghadha syai'an mimma jaa bihi ar-rasul walau amila bihi kafara. Siapa yang membenci, hati-hati ini, siapa yang membenci apa yang dibawa oleh Rasul, sunnah Rasul, ajaran Rasul, ada kita yang membencinya. Benci kita melihat orang yang berjenggot misalkan, benci kita melihat wanita-wanita yang pakai cadar, benci kita melihat wanita-wanita yang pakai jilbab lebar, ya. Benci kita kalau seandainya ada orang yang mau sholat malam, benci kita kalau seandainya kita melihat orang mempelajari Al-Quran, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkan apa yang dibenci dari ajaran Rasul, maka sungguh dia telah kafir. Ya, hati-hati. Kalau seandainya kita belum mampu, kita katakan saya tahu itu adalah sunnah Rasul, tapi baalai, gimana lagi? Saya belum sanggup. Ya, peraturan di dalam instansi saya belum mengizinkan, tapi saya tahu, saya pengen melakukan yang demikian. Nah, ini jauh lebih baik daripada orang yang mengingkari, membenci. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata amalahum.
Hal itu kata Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena dia benci apa yang diturunkan oleh Allah, maka gugur seluruh amalannya. Ya, hati-hati. Kalau kita belum mampu, kita katakan saya belum mampu. Akan tetapi itu adalah baik, itu yang bagus. Orang si fulan jauh lebih afdal dari saya. Kenapa? Dia sudah bisa menjalankan sunnah Rasulullah, dia sudah bisa menjalankan syariat Allah, tapi saya belum. Ini jauh lebih baik ketimbang kita mengingkari dan membenci apa yang diajarkan atau yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal ijma' mun'aqad ala kufri man abghada syai'an mimma jaa'a bihi ar-rasul kama naqalahu Bahuti rahimallahu fi Kasyafil Qanna'. Ijma', kesepakatan ulama, telah terjadi terhadap kekafiran orang yang mengingkari sedikit saja dari ajaran yang dibawa oleh Rasul. Tidak semuanya. Ya. Boleh jadi ada sesuatu yang dia ingkari dan itu adalah bagian dari syariat. Dia benci, maka itu akan menyebabkan, kalau kita melakukan itu, menyebabkan kita kafir. Hati-hati. Ya. Maka di dalam muqaddimah Aqidah Tahawiyah Ibnu Abdul Aziz, dia mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan tadi dia ini adalah, saya tahu ini adalah sunnah Rasulullah, namun saya belum mampu. Saya pengen seperti sefulan, tapi saya belum mampu. Ini jauh lebih baik daripada dia mengingkari bahwasanya itu adalah bagian dari syariat. Ada dahulu pada satu zaman dahulu di Indonesia ini, ketika seorang yang ditokohkan secara nasional melakukan perbuatan yang disyariatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, yaitu berpoligami, ya, lalu dunia ini tergoncang, ya enggak? Lalu mulailah berkomentar di televisi dan yang lainnya, bahwasanya itu adalah ajaran khusus orang Arab, bahwasanya ini enggak mungkin ada dalam Al-Quran, lalu diingkari ini bukan dari ajaran Islam. Subhanallah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thalatha wa ruba'." Nikahilah oleh bagimu wanita-wanita yang baik, 2, 3 atau 4. Itu ada syariat. Kalau seandainya kita belum mampu melakukannya, jangan kita ingkari apa yang telah ada dalam syariat agama kita. Kemudian yang ke-6 adalah man istahza'a bi syai'in min dinir rasul aw thawabihi aw iqabihi kafar. Siapa yang memperolok-olok, apa yang diperolok-olok? Sesuatu dari bagian agama ini, baik pahalanya ataupun sanksinya, hukumnya, dia perolok-olok, ya, dia ejek-ejek, baik pahalanya atau hukumnya atau bagian dari amalannya, maka kafar. Apa dalilnya? Dalilnya dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah At-Taubah. Ada seorang orang munafikin, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat orang yang paling penakut dan paling besar perutnya daripada temanmu. Maksudnya Rasulullah. Ya. Sampai berita kepada Rasulullah bahwasanya ada si fulan berkata seperti itu. Lalu ketika Rasulullah di atas ontanya, datang orang tadi, ya Rasulullah, saya cuma main-main aja, enggak serius kok. Ya. Sebagaimana banyak dari kaum muslimin sekarang memperolok-olok agama, memperolok-olok orang yang berjenggot dibilang ini adalah kambing, ya, dan yang lainnya, dan itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau ada orang yang memperolok-olok tentang besarnya pahala atau dengan hukum. Masa seperti itu hukumnya begini dan seterusnya. Ya. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulullah kalian memperolok-olok? Memperolok-olok Rasulullah berarti juga memperolok Allah. Memperolok-olok ajaran Rasulullah
berarti juga memperolok-olok Allah. Memperolok-olok pahala atau hukuman juga berarti memperolok-olok Allah Subhanahu wa taala. La ta'tadziru, tidak ada maaf, tidak ada alasan lagi. Ya, bagimu qad kafartum ba'da imanikum. Engkau telah kafir setelah kamu beriman. Maka oleh karena itu kita harus hati-hati dalam hal ini. Ibnu Sa'di dia mengatakan asluddin mabniyun ala ta'zimillah. Asal agama ini, pondasi agama ini ditegakkan di atas pengagungan Allah. Wa ta'zimu dinihi wa ta'zimi dinihi wa rusulihi, dan di atas pengagungan agamanya dan pengagungan rasulnya. Maka syiar-syiar dari syiar-syiar agama, syiar Allah harus kita muliakan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah bagian dari bentuk takwanya hati. Maka hukum asal, dasar dari agama ini ditegakkan di atas pengagungan Allah, pengagungan agama, dan pengagungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-istiza' bi syai'in min dzalik, mengolok-olok sedikit saja dari hal itu, munafin li hadzal asr, di ahli hadzal asl, maka bertentangan, kontradiksi dengan pokok dasar ini. Munaqidun lahu asyad munaqadah, dia akan melawan, betul-betul melawan sekali, ya, bertentangan sekali. Memperolok-olok bukanlah mengagungkan, mengagungkan bukan mengolok-olok, ya. Maka kalau seandainya kita mengagungkan seseorang atau memuliakan seorang, kitalah misalkan kita memuliakan orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kita agungkan, kita hormati. Lalu ada adik kita yang mengolok-olok ayah kita. Apakah dia mengagungkan ayah kita? Pasti tidak. Karena tidak akan sama, karena bertentangan, kontra antara memperolok-olok dengan mengagungkan. Kemudian Syekh bin Bas dia mengatakan, waqad ajma'al ulama qatibatan ala anna al-muslima mata sabbad din au tanqusuhu au tanaqqasahu, ya, telah sepakat ulama semuanya, bahwa seorang muslim kapan dia mencela agama atau meremehkan agama, au sabbar rasul, atau dia mencela rasul, au intaqasahu, atau dia remehkan rasul, au istahza bihi, atau menjelek-jelekan, mengolok-olokkan, fa innahu yakunu murtaddan kafiran halal ad-dam wal mal. Maka orang yang seperti itu dia murtad, dia kafir, dan darahnya dan hartanya halal. Ini fatwa Syekh bin Bas rahimahullah taala. Maka hati-hati kita. Sekali lagi, hati-hati kita di dalam memperolok-olok bagian sedikit saja dari agama, itu akan menyebabkan kita terjerumus di dalam kekufuran. Yang ketujuh adalah sihir. Sihir ini adalah memberikan pengaruh secara halus, ya. Di antaranya disebutkan di dalam ini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, as-sarf wal atfi. As-sarf wal atf. Apa itu sarf? Sarf itu adalah berusaha memalingkan seseorang. Ketika seorang toko, pemilik toko, dia pengen bagaimana yang tetangganya ini tidak berjualan, dia berusaha bagaimana orang lari dari toko itu. Itu namanya sarf. Ketika seorang pengen dengan istri orang lain, dia berusaha bagaimana suaminya berpaling dari istrinya. Ini namanya sarf. Sebaliknya al-atf, kebalikan, pemanis kata orang, ya, atau pelaris, atau yang lainnya, yakni menjadikan orang cenderung kepadanya, cenderung ke tokonya, cenderung kepada dirinya, mencintai seseorang sehingga dia berusaha bagaimana orang itu juga mencintainya, lalu dia lakukan aktivitas secara kalau istilah orang lain ada mempeletnya, ya. Maka ini bagian dari sihir, dan sihir ini adalah perbuatan syaitan
dan ini juga adalah kufur. Dalam surat Al-Baqarah ayat 101 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur." Tidaklah keduanya mengajarkan kepada seseorang kecuali mereka mengatakan, "Janganlah kamu kufur." Yani tidaklah dia mengajarkan sihir kecuali dia mengatakan jangan kamu kufur. Nah, ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir, bentuk dari pelajaran sihir itu adalah gunanya untuk memalingkan orang atau menggaet seseorang dalam bentuk sihir tadi, maka itu adalah kufur. Ya. Apabila sihir adalah di antara perbuatan tukang sihir yang dia adalah kufur, di antaranya adalah menginjak-injak Al-Quran. Ada lagi di antaranya meletakkan Quran, ada yang meletakkannya di WC. Ya, dijadikan tempat dia kejamban untuk ke WC. Nah, ini adalah bentuk kekufuran, ya. Yang ini di antara praktek orang tukang sihir supaya sihirnya ya cepat berlaku. Nah, malahan di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa orang yang mempelajari kufur itu imannya terbang dari dirinya. Ya, maka ini menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam. Hati-hati. Ada di antara orang yang pengen cepat kaya tapi dengan cara yang tadi, meminta ke dukun. Sebagaimana kita katakan tadi, kalau seandainya minta ke dukun itu adalah cepat kaya, maka tentu yang paling kaya adalah dukun. Ya. Nah, ketika ada di waktu satu perjalanan di satu daerah, ada kawan saya mengatakan, "Pak Ustadz, ini adalah dukun yang biasa tempat orang-orang menjual makanan, rumah makan, minta ke sini." Dia saja punya rumah makan bangkrut. Ya, dia saja bangkrut, nggak ada pelanggannya. Ya, malahan orang-orang punya rumah makan datang ke sana untuk minta pelaris. Ini adalah, makanya saya lihat logikanya kurang. Ya, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, boleh jadi ada di antara orang yang pergi ke tempat dukun itu untuk cepat ingin kaya. Namun Nabi mengatakan, inna nafsan lan tamut hatta yustawfa rizquha. Sesungguhnya satu jiwa dia tidak akan meninggal dunia kecuali disempurnakan rezekinya. Rezeki kita ini sudah ditentukan oleh Allah, sudah ditulis oleh malaikat, diperintah Allah ketika kita berada di kandungan ibu kita pada umur 4 bulan. Begitu juga dengan anak kita, jangan ragu kita. Ya, waduh, saya ada di antara kita yang mengumpulkan harta untuk orang lain lebih senang daripada dia mengumpulkan harta dia sendiri. Ya enggak? Kadang-kadang membuka toko sampai 24 jam, pikirannya adalah kepada hartanya, tapi bukan harta dia, tapi harta orang lainnya. Ini harta keturunan, harta anaknya, harta dia. Apa yang dia berikan, dia infakkan, itu ada harta dia. Tapi apa yang disimpannya itu ada harta orang lain. Boleh jadi itu awal perpecahan di antara kalangan anak-anaknya nanti. Nah, kata Nabi SAW, tidak ada satu jiwa yang meninggal dunia kecuali rezekinya disempurnakan. Maka oleh karena itu, wala yastabti'anna ahadukum rizqa tatlubuhu bima'asillah. Janganlah keterlambatan rezeki menyebabkan kita mencarinya dengan cara yang haram. Waduh, modal saya terbatas, sudah pinjam aja dengan sistem riba. Riba telah diharamkan oleh Allah. Ahallallahu al-bay'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Karena orang yang suka beriba, dia katakan dalam
alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Orang yang memakan riba, dia tidak mampu bangkit nanti di akhirat kecuali seperti orang yang kerasupan syaitan. Bagaimana? Jatuh lagi, nggak bisa. Kenapa? Karena perutnya buncit, karena makan riba. Disebabkan karena mereka mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu kan sama aja dengan riba. Contohnya, saya punya modal 10.000, ya, saya jual 15.000, kan 5.000. Untung saya jual beli. Begitu juga, uang saya pinjam 10.000, saya suruh dia mengembalikan, ya, 15.000, kan sama-sama untung. Enggak, Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Lalu apa itu jual beli? Jual beli itu ada naqlul mulqiyah bil 'iwad. Memindahkan hak milik dengan cara memberikan ganti rugi. Ini tisu. Saya jual, berarti kepemilikannya sudah pindahkan kepada orang yang membeli, bukan milik saya lagi, dengan dia memberikan ganti rugi. Apa ganti ruginya? Boleh saja dengan nilai tukar atau dengan barang yang lain. Maka ini namanya sudah pindah tangan, saya dapatkan untungan, boleh, itu namanya jual beli. Riba bukan pemilikan, tetapi uang, dikasihkan uang, dikembalikan uang, itu namanya riba. Barang yang sama tetapi dikembalikan lebih besar, ini adalah riba. Meminjam dari manapun namanya, apakah namanya konvensional atau yang lain, tapi kalau seandainya pengembaliannya lebih besar dari pengambilannya, peminjamannya, yakni pengembaliannya lebih besar daripada peminjamannya, maka itu juga sama, ya, sama dengan riba. Kalau seandainya dengan barang, dia jual barang kepada kita dengan harga yang ditambah, kemudian kita cicil, ya, itu tidak ada masalah karena ada barangnya. Tapi kalau seandainya adalah uang diambil, dikembalikan uang lebih, maka itu namanya riba, walaupun namanya entah apa, ya. Maka oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rezeki kita telah ditetapkan. Jangan kita cari dengan cara maksiat, karena rezeki di sisi Allah. Allah yang akan memberi rezeki, maka Allah tidak akan memberikan kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, mudhaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Menolong orang musyrik, membantu orang musyrik untuk membunuh, melawan kaum muslimin, ya. Maka ini adalah haram, dan ini menyebabkan kita kufur, keluar. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum, innallaha la yahdil qaumadh dhalimin." Siapa yang menolong mereka di antara kalian, maka sungguh dia bagian dari mereka. Ini kafir, lalu kita tolong untuk melawan kaum muslimin, berarti kita sudah berposisi dengan posisi golongan mereka, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maksudnya ayyakunal muslim nasiran wa dhahran wa 'aunan lil kafir diddul muslimin yuwali hizbahum min duni hizbil mu'minin, ya. Dalam bentuk seorang muslim menolong, membantu, memperkuat orang-orang kafir melawan kaum muslimin dengan cara loyal kepada golongannya, loyal kepada partainya. Hizib itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sekarang ini ada partai, ya. Min duni hizbil muslimin, bukan dari partai kaum muslimin, dari golongan kaum muslimin. Dia bantu itu untuk melawan kaum muslimin, apalagi ingin menjatuhkan Islam, menginjak-injak martabat Islam. Kalau seandainya ada orang muslim seperti itu, dipertanyakan keislamannya. Loh, kok membantu orang lain melawan, ya. Dalam rumah tangga aja deh, ketika ada seseorang melawan salah seorang anggota keluarganya,
lalu dia bantu orang lain melawan adiknya, ya, maka dipertanyakan kekeluargaan terhadap adiknya sendiri, ya. Begitu juga dalam agama. At-Tabari dia mengatakan dalam tafsirnya, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Ya, janganlah orang mukmin menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong-penolongnya dari selain orang mukmin. Maka kita tidak boleh loyal kepada orang kafir, ya. Orang kafir itu tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala membiarkan kita untuk menjadikan pemimpin itu adalah orang kafir. Pemimpin harus muslim, ya. Maka di sini dikatakan la tattakhidu ayyuhal mu'minun, jangan kalian ambil wahai orang mukmin al-kuffar dhahran wa ansara, jangan jadikan orang kafir itu sebagai penolong, ya. Tuwalunahum ala dinikum, kalian loyal kepada mereka untuk melawan agama kalian. Maka hati-hati bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita agama yang maha sempurna karena disempurnakan oleh zat yang maha sempurna. Agama kita ini adalah sempurna, telah ada undang-undang dan aturan-aturan yang diletakkan dalam Al-Qur'an. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kesembilan, man yataqada anna ba'dhan nas yas'ahul khuruj min syariati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kafir. Jika seandainya ada orang yang berkeyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad, sehingga dia katanya kalau sudah sampai putih marifatnya, sudah sampai pada tingkat tertentu, lalu dia tidak sholat lagi, dia boleh membuat aturan sendiri, dia boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sebagaimana keluarnya Khidir dari syariat Nabi Musa. Itu tidak sama. Kenapa tidak sama? Nabi Muhammad SAW diutus kepada seluruh manusia, termasuk Anda, ya. Adapun nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, mereka hanya diutus kepada suku bangsanya sendiri. Maka Nabi Musa diutus ke Bani Israel, ya. Maka ajarannya hanya untuk Bani Israel. Sementara Nabi Khidir bukan bagian dari Bani Israel, maka syariatnya tidak menjangkau terhadap Nabi Khidir. Dan Nabi Khidir juga tidak wajib taat kepada Nabi Musa karena dia tidak diutus kepada Nabi Khidir. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Umar bin Khattab membawa beberapa lembar Taurat, sehingga dia mengusulkan kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau kita bawa ini kita sebagai referensi dalam agama kita, ya, sebagaimana sebagian orang membawa referensi filsafat ke dalam bagian agama, ya. Kata Nabi SAW merah mukanya. Apa katanya? Kalau seandainya Musa, yang mana Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kalau seandainya Musa hidup pada saat ini, dia tidak bisa berkuasa kecuali dia harus ikut dengan ajaranku. Ma yas'ahu illa tibai, kata Nabi SAW. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali dia harus mengikutiku. Nabi Isa akan turun di akhir zaman, dan ini merupakan keyakinan ahli sunnah wal jamaah, ya, dan hadisnya sudah mutawatir. Namun dia datang bukan membawa ajaran baru, dia menerapkan hukum dari hukum-hukum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya ada seorang guru fulan, ulama fulan, dia sudah sampai kepada tingkat tertentu, dia sudah boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, maka orang yang meyakini yang seperti itu, dia kafir, kata ulama. Kenapa? Berarti dia meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, sementara Nabi diutus oleh Allah kepada manusia seluruhnya. Dalam hadis yang kita sebutkan sebelumnya, yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, tidak ada seorang pun dari umat ini, baik orang Yahudi Nasrani,
baik orang Yahudi atau Nasrani, yang mendengar aku, ya, lalu pada hari dia meninggal dunia dia belum mengikuti apa yang aku bawa kecuali dia masuk dalam api neraka. Maka begitu juga orang yang mengatakan meyakini ada orang yang boleh keluar dari agama syariat Nabi Muhammad, maka dia keluar dari agama Islam. Yang terakhir, yang ke-10, al-i'rad an dinil Islam la yata'allamu wa la ya'mal bihi. Berpaling secara totalitas, berpaling dari agama Allah, enggak mau mempelajari, enggak mau mengamalkan. Ada orang yang sangat cuek dengan agamanya, enggak mau belajar, enggak mau mengamalkan. Ya, wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbi tsumma arada anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang telah diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, lalu dia berpaling, tsumma a'rada anha, dia berpaling dari ayat-ayat Rabbnya. Diingatkan kepadanya. Ada di antara orang ketika kita ajak dia mengaji, aduh, jangan, saya nggak bisa mendengarnya, pengajiannya berat banget, saya tidak bisa memahaminya. Itulah yang diungkapkan oleh orang-orang sebelum, kaum-kaum dari nabi-nabi sebelumnya. Kami tidak bisa memahami apa yang kau katakan. Penyesalan itu akan datang nanti pada waktu berada di dalam api neraka. Wa qalu, mereka berkata, penduduk-penduduk api neraka berkata, wa qalu lau kunna nasma'u, kalau seandainya kami mau mendengar dahulu di dunia. Dahulu saya diajak orang pengajian, kalau saya mau datang pengajian, mau mendengar aja deh. Karena pendengaran ini adalah media untuk masuknya hidayah. Au naqilu, kalau seandainya kami mau memahami dahulu. Ma kunna min ashabin nar, tentu kami bukan dari penduduk api neraka. Semua kita kaum muslimin dan muslimat terlahir dalam keadaan bodoh. Allahu alladzi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang mengeluarkanmu dari perut ibumu dalam kondisi tidak mengetahui sama sekali. Tidak mengetahui, namun Allah berikan kepada kita media-media, komponen-komponen yang bisa mendatangkan ilmu. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Allah jadikan bagimu pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Bersyukur memanfaatkan media-media itu untuk mendapatkan hidayah. Allah tidak katakan di situ, Allah jadikan bagimu daun telinga, bola mata dan jantung, tidak. Karena itu ada di hewan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal insi wal jin. Telah kami masukkan dalam api neraka kebanyakan dari jin dan manusia. Bagaimana? Laum qulubun, mereka punya jantung, la yafqahuna biha, mereka tidak memahami dengan itu. Walaum a'yunun, mereka punya mata, la yubsiruna biha, tapi dia tidak bisa melihat. Walaum adhanun, mereka mempunyai daun telinga, telinga, la yasma'una biha, tidak mau mendengar, tidak memanfaatkan alat itu. Ulaika kal an'am, mereka itu sama dengan binatang, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena binatang punya mata, bisa melihat. Binatang bisa mendengar enggak? Bisa. Ayam kita usir, dia lari. Anjing mau melewat, kita klason, dia lari. Berarti dia punya pendengaran, dia punya telinga, dia punya mata melihat. Tapi ketika mata dan telinganya tidak dijadikan dan hati tidak dijadikannya untuk ketaatan kepada Allah, maka manusia yang memiliki hal yang sama juga. Balhum adal, malahan mereka lebih sesat. Kenapa? Karena adanya komponen-komponen tadi di manusia tidak sama adanya di binatang. Adanya di manusia supaya bisa menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, komponen untuk bisa mendapatkan hidayah. Maka di sini dinamakan dengan kufur i'rad. Kufur karena dia berpaling dari agama. Al-i'rad, berpaling amma jaa bihi Rasul, la yubali bihi wa la yatalaqahu anhu wa la yarfa' bihi ra'sa.
dia berpaling dari apa yang dibawa oleh Nabi, nggak mau sama sekali mempelajari agama. Anaknya dimasukkan ke dalam pendidikan umum, malah pendidikan agama orang lain, karena pengen mendapatkan anak yang jenius di dalam dunianya. Nggak mau sama sekali anaknya diajarkan agama, baca Al-Quran dan yang lainnya. Ketika anaknya mau mendekat kepada masjid, malah dijauhi atau dijauhkan dan seterusnya. Ya, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau mengangkat kepalanya supaya bisa mendatangkan ilmu. Ya, maka ini adalah dikatakan al-i'rad atau kufur i'rad, kekufuran yang disebabkan berpaling dari agama. Ibnu Qayyim dia mengatakan, wa amma kufur i'rad fa an yu'ridu bi sam'ihi wa qalbihi 'anir rasul la yusaddiquhu wa la yukadzibuhu wa la yuwalihi wa la yu'adihi la yusghi ila ma ja'a bihi albattah. Katanya berpaling yang merupakan itu kufur disebabkan berpaling dari agama adalah berpaling dengan pendengaran dan hatinya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengimani, membenarkan, tidak mau mendustai, ya. Dia tidak mau berloyal, tidak mau memusuhi, tidak mau mendengarkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali. Ini hati-hati bagi kita yang memiliki hati yang keras. Hati itu bisa lebih keras dari batu. Batu aja bisa, ya, bisa. Wa inna minal hajarati lama yashaqqaqu minhul anhar. Terbelah keluar air. Saya sudah pernah melihat di apa namanya? Di tambang underground yang di Freeport. Itu ada sungai di dalamnya, semuanya adalah batu. Tapi keluar air, Masya Allah. Ya, banyak sekali keluarnya. Pernah juga saya melihat dari celah-celah batu itu keluar netes air. Ya, itu batu. Kenapa hati kita terkadang lebih keras dari batu? Kalau batu saja ditetes terus, dia akan bisa berlubang oleh air yang lunak. Tapi terkadang hati manusia bisa keras lebih dari batu. Maka oleh karena itu, berusahalah kita jangan berpaling dari agama kita. Ada kawan kita mengajak kepada agama, diajak untuk pengajian, datang. Ya, ada media-media, alhamdulillah sekarang media-media sangat bagus sekali. Alhamdulillah kita di Padang, alhamdulillah membuat surau TV. Ya, mudah-mudahan ini merupakan salah satu media yang bisa menghantar kita kepada kebaikan. Jika seandainya ada salah, kita membuka diri untuk dikritik. Ya, karena manusia mahalul khata' wa nisyan. Karena manusia itu adalah tempat kekeliruan, tempat kelupaan, dan saling menasihati itu adalah yang akan bermanfaat. Namun di sini kita lihat orang yang betul-betul berpaling dari agama ini, dia mau sama sekali diajak. Ada juga manusia seperti itu. Ya, nah ini akan menjadikan dia kufur, ya, walaupun dia punya KTP Islam, tapi tidak bermanfaat KTP. Nanti di akhirat atau di alam barzakh, malaikat bukan melihat KTP. Ya, malaikat akan bertanya, apa agamamu? Yang akan menjawab bukan hafalan, bukan KTP. Yang akan menjawab adalah amalan. Bagaimana amalan kita bisa menjawab sementara kita tidak beramal? Ya, 3 pertanyaan. Siapa nabimu? Yang akan menjawab adalah amalan kita yang setiap hari kita mengikuti sunnah Rasul. Maka itulah yang akan menjawab. Apa agamamu? Itu yang akan menjawab adalah amalan kita yang selalu menjalankan syariat Islam. Siapa Rabbmu, siapa Tuhanmu? Yang akan menjawab adalah amalan kita yang selalu mentauhidkan Allah. Tapi kalau seandainya kita tidak pernah mentauhidkan Allah, suka membuat syirik kepada Allah, suka menjauhi agama, tidak menjalankan agama kita, suka membenci sunnah Rasulullah, walaupun dia menghafal 1000 kali, maka bukan hafalannya yang akan menjawab, tetapi amalannya. Kalau seorang tidak punya amalan, bagaimana dia akan bisa menjawab? Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi saya sendiri dan kepada kita semua. Mari kita berikan semangat pada diri kita untuk mempelajari agama kita. Sebagaimana kita memiliki antusias untuk berilmu tentang dunia kita, rezeki
tidak ditentukan oleh ijazah. Amalan juga tidak ditentukan oleh ijazah. Ya, tetapi ditentukan oleh ilmu. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ila jannah." Siapa yang keluar menuntut ilmu agama, satu ilmu yang dia tuntut, maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan ke surga. Dari mana? Dari ilmu tadi. Ketika kita duduk, tahu kita, oh begini ya sunnahnya, lalu kita amalkan, itu adalah satu jalan kita masuk ke dalam surga, mudah untuk surga. Sebenarnya kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap hari kehidupan kita ini penuh dengan pahala. Sebagaimana mungkin dalam usaha orang punya pelatihan namanya cara gila menjadi orang kaya, ya, cara gila mencari orang kaya. Kemudian ada pelatihan lain bagaimana cara mendapatkan uang orang, karena sebenarnya uang yang berjalan nih, karena setiap dompet itu hampir ada uangnya. Bagaimana caranya? Tentu dengan ilmu. Itu adalah dunia. Apalagi untuk akhirat harus dengan ilmu. Perbuatan kita yang kita lakukan semuanya, subhanallah, kalau kita ada kuncinya ilmunya, subhanallah, dia akan bisa menjadi pahala. Sebagai contoh, semua kita alhamdulillah pakai sandal dan mencopot sandal, pakai sepatu, mencopot sepatu. Pasti dia ketika dia memakai sepatu nanti pasti mencabutnya, ya, membukanya, masuk masjid, keluar masjid. Tapi ada di antara kita yang dapat pahala, ada yang tidak. Orang yang berilmu, masya Allah, dia dapat pahala. Orang yang tidak berilmu, ya udah. Apa ilmunya? Pertama, masuk ke masjid, melangkahkan kaki kanannya, dia baca doa. Waktu keluar dari masjid, dia langkahkan kaki kirinya, dia baca doa. Dengan menjalankan itu saja dia sudah dapat pahala. Ketika dia memakai sandal, kata Nabi SAW, apabila salah seorang yang memakai sandal, maka pakailah dengan bagian kanan dulu. Apabila mencabutnya atau membukanya, bukalah yang kiri dulu. Selama ini kita nggak mengerti asal sorong, entah kiri entah kanan terserah, pokoknya pakai sandal, kan gitu ya, atau pakai sepatu. Nah, setelah kita berilmu, oh begini sunnahnya. Subhanallah, berapa kali kita memakai sandal dan berapa kali kita membuka sandal? Terkadang tidak terhitung. Ya, setiap kita mengingat sunnah Rasulullah dan menerapkannya, kita akan mendapatkan pahala. Ini yang terkecil, apalagi yang besar. Apalagi kita membahas tentang ketuhanan, akidah, apalagi kita membahas ibadah, ya, maka ini sangat-sangat diperlukan ilmu. Sebagaimana tadi Allah mengatakan, Allah mengeluarkan kita dari perut ibu kita dalam kondisi tidak mengetahui sama sekali. Maka kalau kita tahu, atau kalau seandainya kita sadar bahwa hukum asal kita adalah tidak tahu, bahasa yang sedikit kasarnya adalah bodoh, maka hendaklah kita berilmu. Sebagaimana orang yang mau pengen sukses dalam usahanya, dia tahu, aduh saya banyak yang tidak tahu nih, saya mau ikut pelatihan deh, ikut pelatihan. Tapi beda orang yang mengikuti pelatihan dengan orang yang mendengar pengajian. Apa perbedaannya? Ada nggak orang yang ikut pelatihan lenggang kangkung? Ada nggak? Hah? Nggak ada. Pasti dia bawa tas, dia bawa catatan. Tapi ada nggak orang yang datang pengajian lenggang kangkung? Oh banyak. Kenapa? Karena dia mendengar pengajian. Kalau mendengar ya udah, dia ada telinga, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya, sementara ulama mengatakan al-ilmu saydun wa kitabatuhu qayyiduh. Ilmu itu adalah binatang buruan, penulisannya adalah pengikatnya.
maka ikatlah binatang buruan kita dengan tali yang kuat, yakni dengan tulisan yang bagus. Toko kita tutup. Di antara kita mungkin ada yang menutup tokonya karena duduk di masjid dengar pengajian. Ya. Kalau dihitung ini pelanggan saya sudah berapa nih? Ya. Subhanallah, begitu juga orang yang pergi ke hutan berburu rusa. Dia tinggalkan tokonya. Dia pengen berburu rusa. Setelah dapat rusa, apa yang dilakukan? Ya, atau seperti orang mancing menia. Sudah dapat, lepas lagi. Ya, enggak dibawa pulang. Oh enggak, kita harus bawa. Karena ini adalah kita sudah meninggalkan ini, pengen hasilnya kita bawa pulang. Tapi dalam pengajian memang berbeda. Ya. Kemana mau dengar pengajian? Kalau di kampung biasanya kalau sudah ustadz depan, semuanya mundur dengan teratur. Ya, cari dinding semua. Ya, enggak? Setelah keluar dari masjid, ditanya lagi apa yang dipelajari tadi, insya Allah enggak ada lengket. Kenapa? Karena dia tidak boleh keluar dari masjid. Walaupun waktu di masjid sudah ngangguk-ngangguk, ya, paham, tapi setelah keluar ditanya lagi, enggak mengerti. Nah, maka ke depan kita mau ikut pelatihan agama. Ya, diklat agama nih namanya. Kita harus bawa catatan, ya. Kalau misalkan alat perekam kita ada, kita bawa alat perekam, dan kita mulai juga mencatat. Kadang-kadang karena walaupun mungkin kita tidak menghafalnya di rumah, minimal ketika ada orang yang bertanya kita sudah ada catatan, kan gitu ya. Nah, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Allah taala alam. Silakan kalau ada yang mau bertanya dari apa yang telah kita sampaikan atau yang lain, insyaallah mudah-mudahan jika bisa saya menjawabnya, saya jawab. Kalau tidak, kita ulur-ulur. Wallahu taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Ya, terima kasih. Kita sudah dasari pertama bahwa kita pelajari poin 10 ini bukan untuk menghukum orang. Oh, fulan telah melakukan, kita tidak tahu kapan dia bertobat. Ya. Dan kita tidak tahu apakah dia melakukan itu karena ilmu, ya, atau karena kebodohan. Maka kita belum pernah juga menegakkan hujah kepada dia. Maka bagi kita hukumnya ada hukum zahir. Ya, hukum zahir. Kalau seandainya dia pernah melakukan itu, kita tidak tahu bagaimana, apakah dia melakukan satu ketidaktahuan dia, atau dia sudah bertobat. Maka kita urusin aja jenazahnya sebagaimana kaum muslimin yang lain. Karena sesuatu yang yakin dia adalah muslim. Keluar dia masih dalam kondisi ragu-ragu. Karena ragunya apa? Dia sudah bertobat atau tidak? Dia melakukan itu karena keyakinannya atau tidak? Kan itu ragu. Maka kita kembalikan kepada hukum asal bahwa dia seorang muslim, maka kita berlakukan dia sebagai seorang muslim. Wallahu a'lam. Tapi pertanyaan ini kita balik. Kalau seandainya pernah kita melakukan, bukan orang lain nih, kita pernah melakukan dari salah satu poin yang 10 ini, apa yang kita lakukan? Maka kita lakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita berpaling dari agama, kita kembali mendekat kepada agama. Kita melakukan kesalahan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima taubat kita. Wallahu taala alam. Baik, yang lain kalau ada? Ya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagian ulama hipnotis atau sulap itu dinamakan dengan sya'wadah. Sya'wadah. Ada yang menghukumnya sebagai bagian dari sihir. Ya.
maka posisinya tidak sampai kepada tingkat sihir yang membawa kepada kekufuran. Tapi diantaranya ulama mengatakan itu adalah perbuatan yang haram. Wallahu a'lam. Ya Pak. Waalaikumsalam. Jual beli ya. Syekh Abdul Muhsin Abbad dia memandang itu boleh, asalkan dari awal bapak sudah menetapkan harga. Bapak mau cash 30, bapak mau bayar 2 kali, harganya adalah 50. Walaupun sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullah ta'ala, dia memandang itu adalah termasuk riba. Ya, ini dinilai sebagai dua transaksi dalam satu transaksi. Namun pendapat pada umumnya ulama-ulama Arab Saudi termasuk Syekh Abdul Muhsin Abbad, guru orang tuanya Syekh Abdul Razak, ketika kita belajar dengan beliau menilai itu boleh. Dan keuntungan yang diselisih, ya ini ada 20.000. Selisih disebabkan oleh masa, maka itu boleh. Ya. Sebab kalau seandainya taruhlah dalam 2 bulan misalkan, yang 30 ini diputar, boleh jadi selama 2 bulan sudah mendapatkan keuntungan kurang lebih 20 misalkan, ya. Nah, maka itu boleh asalkan dari awal disepakati. Yang tidak boleh adalah kita menghitung harga normal, ketika dia mundur kita berikan tambahan. Ya, misalkan, waduh, hutang saya belum bisa bayar nih, tunggu 1 bulan lagi ya. Ya boleh 1-2 bulan, tapi tambah sedikit. Nah, itu namanya riba. Ya, nah ini tidak boleh. Jadi kalau dari awal, misalkan dari awal harganya yang cash sekian, kemudian kalau seandainya dengan waktu sekian, lalu kita katakan harganya sekian, boleh, insyaallah ta'ala. Wallahu ta'ala. Baik. Satu pertanyaan lagi. Ya Pak, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka itu adalah riba. Apa bedanya dengan bank, Pak? Bukankah keuntungannya kembali kepada nasabah? Maka anggota koperasi, kalau di koperasi namanya anggota, kalau dalam bank namanya nasabah. Ya. Nah, jadi ada orang yang mengatakan, loh, kok kan untungnya kita juga? Ya sama aja. Di bank juga untungnya kita juga. Ya. Nah, jadi sama hukumnya, Pak. Kalau Bapak sistem model tadi, misalkan kita masuk koperasi misalkan, sebaiknya koperasi ini punya multi usaha. Lalu kalau peminjaman tanpa ada bunga, cuma dibatasi 2 kali lipat jumlah saham dia misalkan, berarti 50 juta dia boleh meminjam 100 juta dengan waktu yang telah ditentukan tanpa ada bunga. Ya. Lalu dari mana usaha untuk apa namanya? Penghasilan dari koperasi ini? Ya dari multi usaha tadi. Ya, apa yang kita pengembangan misalkan. Ya, dari situ keuntungannya. Namun di dalam pinjaman kita ambil aja 2 kali lipat jumlah modal yang dia miliki. Sehingga berarti sebenarnya dia meminjam hanya separuh. Separuh lagi kan uang dia. Ya. Nah, atau sejumlah saham dia misalkan. Ya, tapi tanpa ada dikurangi haknya dan tanpa dia menambah jumlah yang ada. Wallahu a'lam.
Sebenarnya koperasi itu sangat mudah untuk bisa secara syar'i lebih mudah. Demikian Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan kami informasikan alhamdulillah yang kalau seandainya ada yang belum tahu bahwa kita dari Kota Padang memiliki TV dakwah dengan bisa Bapak Ibu lihat di satelit Pelapa. Ya, satelit Pelapa di scan ulang itu insyaallah akan dapat Surau TV. Mudah-mudahan TV kita ini bisa berlanjut, ya, kemudian bisa lebih memberikan informasi-informasi yang baik kepada kepada masyarakat kita, khususnya memang karena Surau TV memiliki ciri khas keminangan, maka informasi-informasi keminangan akan bisa kita dapatkan, dan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.